They worked very well in the last 2 weeks, and also today they did a very good job. I think that we have to improve, but we did very well. I didn't have any pressure. I have nothing. Debut membanggakan Jay Itzes di Serie A Italia. Sampai-sampai pelatih Arab Saudi terkejut lihatnya. Begini penjelasannya. Demi skuad terbaik timnas Indonesia, menjelang kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, Shin Tae-yong langsung panggil 5 pemain baru. Penampilan semakin meyakinkan. Incaran Shin Tae-yong bermain gacor di Liga Belanda. Siap-siap PSSI segera menaturalisasinya. Pelatih timnas Arab Saudi Roberto Mancini bisa saja dilaporkan terkejut saat mengetahui bahwa salah satu pemain tim nasional Indonesia, Jay Itzes, kini bermain di Serie A Italia. Itzes yang baru-baru ini resmi naik kasta bersama klub Serie A Venezia memantik perhatian internasional setelah penampilannya yang solid sebagai bek tengah. Jay Itzes merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda yang sebelumnya bermain di Eredivisie bersama Go Ahead Eagles. Keputusan Itzes untuk bergabung dengan Venezia di Serie A Italia menjadi langkah besar dalam kariernya, terutama karena kompetisi tersebut dikenal sebagai salah satu liga terbaik dunia yang diisi oleh pemain-pemain berkelas dunia. Mancini, yang juga tengah mempersiapkan timnya untuk menghadapi Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga mendatang, bisa saja mengungkapkan kekagumannya terhadap kemajuan pesat yang dicapai oleh pemain Indonesia. Ini luar biasa melihat pemain Indonesia bisa menembus liga sekelas Serie A. Ini menunjukkan bahwa sepak bola Asia, khususnya Indonesia, semakin berkembang, begitulah kira-kira ujarnya. Penampilan Jay Itzes di Serie A juga memberikan dorongan moral bagi skuad Garuda dan menambah optimisme para penggemar sepak bola Indonesia. Itzes kini menjadi salah satu pemain kunci di timnas Indonesia dan diharapkan bisa membawa pengalaman berharga dari Italia ke kancah internasional saat membela Merah Putih. Langkah ini diyakini akan meningkatkan daya saing Indonesia di level internasional dan menjadi inspirasi bagi talenta-talenta muda tanah air yang bercita-cita menembus kompetisi Eropa. Menurut kalian bagaimana guys dengan debut Jay Itzes bersama Venezia di Serie A Italia kemarin? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Di sisi lain, Jay Itzes, bek tengah asal Indonesia debut di Liga Italia bersama Venezia. Itzes jadi pemain pertama dari ASEAN dan pemain ke-38 dari Asia yang main di Serie A. Jay Itzes turun sebagai starter di laga Fiorentina kontra Venezia pada pekan kedua Liga Italia musim 2024/2025, Minggu 25 Agustus kemarin. Itzes bermain selama 68 menit lalu digantikan Michael Svoboda. Dilansir dari berbagai sumber, Jay Itzes jadi pemain Asia ke-38 yang merumput di kompetisi Serie A. Pemain berusia 24 tahun itu pun jadi wakil ASEAN pertama dari Indonesia. Jepang jadi negara Asia terbanyak yang mengimpor pemainnya ke Serie A dengan total 14 pemain. Diikuti oleh Australia terbanyak kedua dengan 12 pemain. Dalam hal ini Australia masuk dalam AFC Konfederasi Sepak Bola Asia. Sisanya Iran dengan 4 pemain, Korea Selatan dengan 1 pemain, dan Uzbekistan dengan 1 pemain. Lalu Irak dan Korea Utara masing-masing 1. Pemain asal Asia dengan caps terbanyak di Serie A adalah Mark Bresciano. Dirinya mengemas 250 penampilan dan bermain untuk Parma, Palermo, Lazio dalam rentang 2002 hingga 2011. Pemain tersukses bisa dibilang adalah Hidetoshi Nakata. Nakata pernah membela Perugia, AS Roma, Parma, Bologna, dan Fiorentina pada tahun 1998 hingga 2005. Nakata sukses meraih titel Scudetto bersama AS Roma dan Piala Super Italia bersama AC Parma.
Nakata 2 kali terpilih sebagai pemain terbaik AFC dan 3 kali masuk nominasi Ballon d'Or. Jalan Jay Itzes masih panjang. Semoga sukses di Liga Italia, Bang Jay. Sintayong disinyalir akan memanggil 5 pemain baru untuk laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia di 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 pemain baru yang dimaksud di sini, Sintayong menyertakan kembali pemain-pemain yang tak dipanggilnya pada FIFA Matchday Juni 2024. Witan Sulaiman yang absen di FIFA Matchday Juni 2024 karena harus menunaikan ibadah haji kembali dipanggil Sintayong. Konfirmasi pemanggilan ini pun disampaikan pelatih Witan Sulaiman di Persija Jakarta, Carlos Pena. Kehadiran Witan Sulaiman bakal memberikan persaingan kepada Marcelino Ferdinand untuk posisi winger kanan. Selain Witan Sulaiman, ada juga Ramadhan Sananta Persis Solo. Setelah absen pada Juni 2024, Ramadhan Sananta kembali dipanggil. Ia pun siap memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia. Saya bersyukur bisa kembali lagi dipanggil ke Timnas Indonesia. Mungkin Coach Sintayong bisa kasih kepercayaan ke saya, kata Ramadhan Sananta dalam konferensi pers kelar laga Persija Jakarta versus Persis Solo. Nama selanjutnya ada Alfandra Dewangga PSIS Semarang dan Arkan Fikri Arema FC. 2 nama ini memang belum diumumkan akan di bawah Sintayong, namun disinyalir bakal mendapatkan kesempatan dari pelatih 53 tahun tersebut. Alfandra Dewangga dapat dijadikan pelapis dari Jay Itzes dan Rizky Ridho di saat Justin Hubner, Jordi Amat, dan Elkan Bagot tak dimainkan melawan Arab Saudi. Sementara itu, Arkan Fikri bisa dipercaya setelah tampil oke bersama Arema FC musim ini. Nama terakhir adalah Maarten Paes. Kiper FC Dallas ini benar-benar nama baru di skuad Timnas Indonesia. Setelah menanti cukup lama, kiper 25 tahun ini akhirnya memenuhi syarat untuk memperkuat Timnas Indonesia pada 18 Agustus 2024. Ia belum bisa dimainkan melawan Arab Saudi karena pendaftaran pemain sudah ditutup pada 5 Agustus 2024. Namun untuk laga menghadapi Australia, Maarten Paes sudah tersedia mengingat pendaftaran pemain baru ditutup pada 3 September 2024. Tampil sebagai starter dan turun sejak menit awal, pemain keturunan yang sempat dikabarkan jadi calon naturalisasi Timnas Indonesia berhasil bawa timnya pesta gol. Adalah Rian Flamingo, pemain berusia 21 tahun tersebut sukses tampil memukau bersama timnya PSV Eindhoven dalam lanjutan pekan ketiga Liga Belanda 24/25. Menghadapi Almere City di Yanmar Stadion, Rian Flamingo turun sejak menit awal dan mengawal lini pertahanan PSV dengan kokoh. Melansir dari laman SofaScore diketahui bahwa pemain keturunan Jawa ini mampu melakukan 2 kali clearances, 1 kali blocked shots, 1 kali interception, serta 4 kali touchless. Tak cuma dalam bertahan, Rian Flamingo juga punya visi bermain tinggi dengan persentase umpan akurat mencapai 91% serta memberikan 1 assist. Berkat penampilan impresif tersebut, Rian Flamingo turut sukses membawa PSV menang telak 7-1 di laga kandang. Dengan kemenangan ini, PSV pun sukses merangsek naik ke posisi puncak klasemen kasta teratas Liga Belanda lewat torehan 9 angka. Sedangkan bagi Almere City, mantan klub Ezra Walian tersebut harus melorot ke dasar klasemen dengan torehan 0 poin. Sementara itu, sosok Rian Flamingo yang jadi salah satu pemain terbaik PSV di laga kontra Almere City semalam sempat jadi sorotan para penggemar sepak bola Indonesia. Pasalnya, pemain kelahiran Blaricum tersebut dikabarkan jadi incaran Sintayong untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dengan kemenangan ini, PSV pun sukses merangsek naik ke posisi puncak klasemen kasta teratas Liga Belanda lewat torehan 9 angka. Sedangkan bagi Almere City, mantan klub Ezra Walian tersebut harus melorot ke dasar klasemen dengan torehan 0 poin. Sementara itu, sosok Rian Flamingo yang jadi salah satu pemain terbaik PSV di laga kontra Almere City semalam sempat jadi sorotan para penggemar sepak bola Indonesia. Pasalnya,
Pemain kelahiran Blaricum tersebut dikabarkan jadi incaran Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia. Rumor tersebut berhembus setelah salah satu media Korea Selatan. Jika Shin Tae-yong dikabarkan ingin memperkokoh lini pertahanan skuad Garuda. Pelatih Shin kedepannya berencana tidak berhenti menyuntikkan nama pemain naturalisasi. Dia saat ini sedang mempertimbangkan untuk menambahkan pemain berusia 23 tahun Jay Itzes yang bermain untuk tim Italia. Dan bek Flamingo dari Sassuolo ke timnas, tulis Best 11 pada tahun 2023 lalu. Harga tiket timnas Arab Saudi versus timnas Indonesia resmi dirilis. Mengutip dari laman wobook.com, harga tiket dibanderol dari 10 hingga 500 rial Arab Saudi atau sekira 41.700 ribu rupiah hingga 2,08 juta rupiah. Sementara untuk fans timnas Indonesia yang ingin menonton, disediakan tempat di kategori 3 dan 4. Harga tiket di kategori 4 dan 3 dibanderol 10 hingga 15 rial Arab Saudi atau setara 41.700 rupiah hingga 62.000 rupiah. Untuk kategori rendah, harga tiket ini termasuk murah. Bandingkan saat timnas Indonesia menjamu Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, yang mana tiket termurah dilepas di harga 250.000 rupiah. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah mega bintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo, bakal menyaksikan laga Arab Saudi versus timnas Indonesia yang dilangsungkan di King Abdullah Sport City Stadium pada Jumat, 1 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Potensi Cristiano Ronaldo menyaksikan laga Arab Saudi versus timnas Indonesia cukup besar. Pertama, Cristiano Ronaldo belum tentu ambil bagian saat Portugal menjamu Kroasia dan Skotlandia di UEFA Nations League A2024 2025 pada 6 dan 9 September 2024. Faktor kedua adalah laga Arab Saudi versus timnas Indonesia digelar di kota Riyadh, Arab Saudi. Kebetulan markas Al Nassr juga berada di kota Riyadh, sehingga Cristiano Ronaldo tak memerlukan waktu banyak untuk datang ke stadion. Terlepas dari itu, menarik menanti hasil yang didapat timnas Indonesia kontra Arab Saudi. Rencananya dalam beberapa hari ke depan, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akan mengumumkan 26 pemain yang dipersiapkan menghadapi Arab Saudi dan Australia. Penyerang timnas Indonesia Ramadan Sananta bertekad untuk memberikan yang terbaik saat lawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 September 2024. Perjuangan pertama tim Merah Putih di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, pada Kamis 5 September 2024. Setelah itu, laga kedua skuad Garuda akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa 10 September 2024. Untuk menghadapi ini, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dikabarkan telah memanggil beberapa pemain. Walaupun PSSI belum mengumumkan secara resmi, tetapi ada beberapa klub yang sudah mengungkapkan pemainnya dipanggil ke timnas Indonesia. Salah satunya terkait Ramadan Sananta yang dikabarkan kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Pemain Persis Solo itu mengaku senang bisa kembali dipanggil timnas Indonesia. Hal ini karena ia terakhir kali membela tim Merah Putih saat skuad Garuda mengalahkan Vietnam 3-0 di Stadion National Maidin, Hanoi pada 26 Maret 2024 lalu. Setelah tak masuk dalam daftar tim Merah Putih beberapa waktu lalu, akhirnya ia kembali. Ramadan Sananta antusias menyambut kabar baik dengan kembalinya ia dipanggil untuk membela timnas Indonesia.
Saya bersyukur bisa kembali lagi dipanggil ke timnas. Mungkin coach bisa kasih kepercayaan ke saya, ujar Ramadan Sananta kepada awak media termasuk Bola Sport. Di JIS Sabtu 24 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Mantan pemain PSM Makassar tersebut memang dipanggil kembali ke timnas Indonesia. Namun, ia harus siap bersaing dengan para pemain lainnya. Hal ini karena Sintayong sepertinya masih mencari solusi terbaik buat lini depan skuad Garuda.